Ya, dimanapun Anda berada ya. Barcelona, oh Barcelona. Ya, dimanapun Anda berada ya, luar biasa Inter Milan mengalahkan Barcelona dengan skor 4-3. Luar biasa, Yann Sommer jadi pemain terbaik pada tadi malam ya. Luar biasa. Saya nggak sempat buat video ini karena saya ngajar kawan-kawan. Tapi luar biasa ya, saya ngantuk. Saya lihat ternyata Inter Milan lolos kawan-kawan. Ini luar biasa ini sekali lagi ya. Luar biasa dilakukan oleh Inter Milan mengalahkan Barcelona. Saya sudah bilang di video saya ya sebelumnya ya. Sudah saya katakan Barcelona nggak menang lawan Inter. Karena Barcelona selalu kesulitan melawan Inter Milan. Dan faktanya sekarang Barcelona kesulitan lawan Inter Milan ya. Boleh teman-teman cek video saya kemarin malam ya. Kemarin malam maghrib saya udah bilang Barcelona selalu kesulitan. Selalu kebobolan minimal 3 gol melawan Inter Milan ya. Selalu kebobolan 3 gol ya. Jadi saya udah bilang dari beberapa hari yang lalu. Jadi teman-teman ini nggak kaget, nggak mengejutkan Inter Milan bisa mengalahkan Barcelona. Tapi yang menariknya adalah laga semalam dimainkan begitu dramatis ya, selama lebih kurang 120 menit ya. Dimana Inter Milan menang melalui babak tambahan. Luar biasa ini Inter Milan. Saya sebagai pecinta Inter Milan ya, pecinta Serie A ini sangat senang ini tim Serie A kembali lolos ke final ya. Inter setelah gagal melawan Man City di 2022 atau 2023 kemarin, mereka kembali lolos ke final akhirnya ya, melawan kemungkinan antara Arsenal ataupun PSG. Pertanyaannya, apakah Inter Milan mampu menang nanti ketika di final? Nah, itu yang menarik ya. Karena Inter Milan ini kan terakhir kali juara 2010, artinya 15 tahun yang lalu kan. Dan lolos ke final kemarin 2023 lawan Man City. Dan kembali lolos ke final kali ini. Pertanyaannya, apakah Inter Milan mampu menjadi juara UCL? Itu yang kita tunggu kawan-kawan ya. Kalau mampu the real ya, berarti Catanaccio adalah belum mati ya, seperti yang disebutkan oleh Coach Justin. Luar biasa ini Inter Milan. Bang, ada nggak peluang Arsenal menang lawan PSG atau PSG menang lawan Arsenal? Kemungkinan kalau di kandang PSG yang menang Bang Rifan ya. Kemungkinan PSG yang menang kalau di kandang PSG, karena PSG di ajang The Franc itu, Piala Prancis atau Liga Prancis itu lagi on fire ya. Kvaratskhelia, Dorgu, terus siapa lagi, Ethan Mbappe ya, itu Ethan ya namanya, itu lagi on fire ya. PSG menang Bang ya, insya Allah PSG menang, insya Allah PSG menang. PSG akan kalah kecuali mereka itu ketika mereka bermain total menyerang, itu kalah PSG. Tapi kalau PSG bertahan, itu menang PSG. Ya, karena Arsenal kesulitan melawan tim yang bertahan. Lawan Real Madrid menyerang total dan menang Arsenal. Tapi lawan Bournemouth, Arsenal menyerang total, Bournemouth bertahan, kalah Arsenal. Jadi Arsenal ini counternya adalah tim bertahan. Kalau PSG bermain bertahan seperti bermain di Emirates Stadium, itu saya bilang finalnya PSG Inter Milan. Iya, betul Bang, final PSG Inter Milan ya. Jadi peluangnya lebih besar PSG kawan-kawan ya. Kalau saya bilang seperti itu. Jadi, tapi teman-teman jangan pasang taruhan, oke? Saya nggak, dan formasi Arsenal PSG sama 4-3-3 sama, tapi beda tipe ya. Kalau Arsenal itu tipe Barcelona, kuasai bola, permainan cantik, sedangkan PSG permainan counter attack bermainnya, bermain cepat dari sayap. Kvaratskhelia, Dembele, Dorgu itu pemain sayap itu, bukan striker murni. Artinya nggak ada pemain striker murni di situ. Ya buat PSG itu kuat. Nah, jadi PSG kalau mereka serangan balik itu kalah Arsenal. Nah, pertanyaannya apakah PSG akan bermain bertahan ketika bermain di kandang? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau mereka bermain bertahan, saya unggulkan PSG untuk lolos ke final nantinya ya, melawan Inter Milan.
Nah, di final ini yang menarik. Karena Inter Milan kuat di bertahan, PSG kuat di penyerangan sayap. Nah, di sini yang akan menarik. Makanya saya unggulkan PSG di final. Ternyata benar timnas lebih cocok bermain bertahan counter attack. Iyalah, Bang. Saya selalu bilang di video saya di live, timnas itu cocok bermain bertahan karena kekuatan kita bertahan. Sepak bola kita itu kiblatnya bukan di Spanyol, tapi di Italia, Serie A Italia. Kiblat sepak bola kita di Serie A, Bang. Ya, ini fakta sejarah ya. Kurniawan Dwi Julianto, orang pernah main di mana? Di Sampdoria. Kemudian kiper kita pernah main di mana? Serie A kan? Jadi kekuatan kita memang di bertahan, Bang. Sepak bola kita kekuatannya di bertahan. Kenapa selama ini kita bermain menyerang? Ya karena kita mainnya cuma level ASEAN. Coba main level Asia, misal selama 5 tahun terakhir ini main level Asia, pasti kekuatan kita bertahan. Makanya saya lebih setuju pemain-pemain Indonesia itu abort ke Serie A atau Serie B macam JITSES. Itu dia bakalan lebih berkembang. Cobalah pindah ke Liga Inggris, nggak bakalan berkembang itu JITSES. Nah, makanya kita harus lihat bagaimana potensi timnas kita, Bang. Kalau timnas mainnya hara level ASEAN, betul. Kenapa kita bermain menyerang selama ini sebelum Sinteyong? Karena memang level yang kita lawan itu level ASEAN, cuman makanya kita bermain menyerang. Dan saya katakan sekali lagi, kita cocoknya bermain bertahan counter attack, itulah kekuatan kita. Prediksi final UCL PSG Inter, juara Inter. Oke, siap abangku ya. Saya prediksikan Inter juga. Di live sebelumnya saya prediksikan Inter karena udah lama nggak lihat tim Serie A juara ya. Terakhir kali kan Inter Milan juga kan 2010, 2009-2010 saat itu Jose Mourinho kan. Kekuatannya ya seperti Inter sekarang, bermain bertahan, counter attack. Diego Milito, Schneider saat itu kan. Nah, Maicon, pemain-pemain hebat lah kita bilang ya. Julio Cesar. Nah, jadi makanya saya unggulkan Inter Milan yang jadi juara. Ya kawan-kawan ya. Tapi yang saya salut, Yann Sommer dan Dumfries tampil luar biasa semalam ya. Dimana Yann Sommer bisa dibilang perfect ya, perfecto. Dan Dumfries 2 laga 2 kali perfect dibilang. Di laga kemarin dia nggak cetak gol tapi 2 assist. Di laga sebelumnya dia 1 assist 2 gol. Luar biasa ini. Luar biasa Dumfries dan Yann Sommer ya. Ini pengganti Maicon sama Julio Cesar ini. The real pengganti Maicon sama Julio Cesar ya. Jadi kita harus akui Inter Milan salah satu one the best club in the world ya. Jadi Serie A ini Catanzaro mati berarti dia nggak nonton Catanzaro ya. Coach Justin itu berarti nggak nonton dia Serie A. Dia pakai ngomong Catanzaro is dead. Enggak ya. Inter Milan itu bermain Catanzaro bertahan, tapi mereka bisa menang ya. Bisa menang karena sepak bola itu bukan cuma soal menyerang tapi juga soal bertahan. Tim yang baik pertahanannya maka tim itu nggak akan kebobolan banyak. Tapi tim yang jelek pertahanannya dipastikan tim itu kebobolan banyak ya. Makanya pertahanan adalah garis paling awal untuk bermain sepak bola. Kiper menjadi awal dari garis permainan sepak bola ya. Jadi kalau gue kira FC Barcelona lolos final malah Inter Milan padahal banyak diunggulkan untuk lolos. Ya, saya lebih unggulkan Inter, Bang. Mungkin saya di antara sedikit orang yang mengunggulkan Inter lolos ke final kemarin. Saya udah bilang Inter Milan lolos. Ya, yang kemarin juga Arsenal, saya bilang Arsenal lolos. Karena Madrid mainnya full menyerang, sedangkan Arsenal itu bahaya counter attack-nya, penguasaan bolanya bahaya. Makanya kita kalau lihat sepak bola itu jangan lihat oh tim ini bagus menyerang. Kita juga lihat tim lawan itu bagus bertahan atau enggak. Kalau tim lawan juga bagus bertahan, berarti yang menang biasanya yang menang itu tim yang bagus bertahan ya, ketimbang tim yang bagus menyerang. Mau contoh Chelsea 2011 lawan Barcelona. Barcelona di saat itu adalah tim terbaik di dunia kita bilang. Nggak ada yang sanggup kalahkan Barcelona. Tapi ketika Chelsea bertahan total dengan 10 pemain, mereka lakukan counter attack, mereka menang 2-1 menang kan. Nah, apa artinya? Sepak bola bukan cuma soal menyerang, tapi juga soal bertahan ya kawan-kawan. Jadi sepak bola itu bukan soal menyerang, penguasaan bola, tapi juga soal bertahan. Makanya Inter Milan bisa menang lawan Barcelona karena mereka bermain
compact, bertahannya kompak gitu. Gitu ya kawan-kawan. Ya, luar biasa Yann Sommer ya, 120 menit, 7 kali save. 7 kali save kawan-kawan, 7 kali save. Membuat Hansi Flick menangis, heran ya. Hansi Flick menangis ya. Menangis, the real memang. The real memang ini sepak bola Italia final luar biasa. Katanya CEO, yang katanya is dead kata Coach Justin, tapi faktanya katanya CEO yang lolos ke final mengalahkan Barcelona. Ya, katanya CEO belum dead, yang dead itu Tiki Taka yang sudah dead. Total football. Total football yang sudah dead kawan-kawan. Udah nggak ada lagi total football. Coba teman-teman lihat dari 16 besar ya. Tim mana yang bermain total football? Tim mana yang bermain total football? Cuman Feyenoord mungkin bisa dibilang. Feyenoord itu aja. Dan Feyenoord kalah lawan Inter Milan, kalah lawan Catanaccio. Artinya memang Catanaccio ini belum dead. Yang udah dead itu total football ya. Seperti itu kawan-kawan ya. GG benar, Indonesia cocok main ala Italia daripada Spanyol dan atau Belanda. Betul bang. Sepak bola kita itu kiblatnya di Italia. Kita punya sayap cepat, kita dari dulu selalu punya winger-winger cepat ya. Artinya kita memang cocoknya bertahan, bukan menyerang. Terus datang seorang pengamat pandit yang katanya pandit terhebat di Indonesia, Botak. Nah, pandit itu bilang, kita nggak boleh bermain bertahan, kita harus menyerang. Lihat, pas main menyerang kita kalah 5-1. Pas main bertahan lawan Bahrain kita menang 1-0. Waalaikumsalam. Ada Ustazah Maulida? Maulida nggak ada bu. Oh, mau bayar uang minian. Hari Rabu, nanti hari Rabu ya. Boleh sama saya aja. Kalau apa dia kelompok Oman? Ada kartunya bu? Nggak ada, emang nggak dikasih kartu. Namanya? Nafisa Alesya. Kelas 1 Satu dia. Nafisa Alesya. Arab Saudi ya? Ya apa? Oman kawan. Malaysia ya? Nah tuh. Sampai Juni. Juni 150. Nggak ada uang balik ya? Nggak ada uang balik. Ini kan puasa kan nggak masuk jadi nggak bayar. Ya. Tanggal berapa ini ya? Foto dulu kak. Oh foto, oh ya boleh. WA ini nanti ya. Bentar. Siapa namanya tadi? Nafisya. Ini taruh ini sebelum nama dulu ya. Kenapa? Kartu bebas Oh pilihan. boleh. Oh, pas ada apa ya? Boleh ini tulis nama. Iya, di rumah ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.
tadi saya ada ibu-ibu ya kawan-kawan. Nah jadi seperti itu. Saya unggulkan Inter Milan di final ya. Saya unggulkan Inter Milan. Semoga Serie A ini berbenah, bisa kembali menjadi juara Eropa ya. Liga yang ada di Eropa. Luar biasa memang. Inter Milan, Internasional Milano, luar biasa. Internazionale Milano, luar biasa kawan-kawan ya. Menurut teman-teman jagoin tim mana nih? Inter Milan, Arsenal atau PSG di final? Yang lolos ke final ini, tim mana nih? Inter Milan udah lolos nih, antara Arsenal dan PSG. Teman-teman jagoin tim yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar. Teman-teman jagoin tim yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman jagoin tim yang mana kawan-kawan? Teman-teman jagoin tim yang mana? Inter Milan kah? PSG kah? Teman-teman jagoin tim yang mana nih? Inter Milan kah? PSG kah? Tulis di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Karena nggak ada yang tulis di kolom komentar, saya padahi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.